Perkenalkan konten terbaru dari Sinema Kontrakan dalam bentuk podcast. Semoga dia akan membahas tentang hiruk-pikuk dan huru-hara di lingkup perkuliahan. Bareng saya Sandi Dan saya Roni. Selamat di Spoket Mahasiswa. Nah, pada episode podcast kali ini Mahasiswa telah kedatangan bintang tamu. Nah, podcast kali ini bertemakan tentang kuliah dikerjain. Di sini kita sudah ada dua bintang tamu kita yang cantik-cantik. Tentunya di sini yaitu dua manusia cantik dari masing-masing belahan bumi bagian barat dan timur. Yang pertama adalah Mbak Vira, monggo dikenal Mbak Vira. Mbak Vira ini adalah salah satu ikon Yogyakarta, Gudeg atau biasa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, Mbak Vira ini latar belakangnya adalah MUA. Dan narasumber yang satu lagi adalah Mbak Marsha, bisa dikenal Mas Toto. Nah, untuk Mbak Marsha ini sendiri adalah salah satu mahasiswi trendy kekinian, anjay, yang berlatar belakang sebagai seorang model video. Nah, mungkin bisa dari Mbak Vira dulu nih, diperkenalkan kepada teman-teman latar belakang berdirinya Gudeg Yujum. Kenapa Gudeg Yujum? Bisa diperkenalkan Mbak Vira kepada teman-teman latar belakangnya mahasiswi mana, terus selama kuliah sambil kerja apa mungkin ke teman-teman mahasiswa. Ya, perkenalkan saya mahasiswa ya. Mahasiswa. Iya, mahasiswa di sini Salah Salah satu dari bagian. Iya, salah satu bagian dari Universitas. Apa tuh? Bisa sebut merek, silakan. Sekarang ya, Amikom. Bisa, saya mahasiswa Amikom sekarang. Sambil kerja ya, saya kuliah sambil kerja sebagai seorang MUA. Semester berapa? Dan jurusan apa? Semester 5 di jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, untuk Mbak Marsha bisa langsung diperkenalkan ke pemirsa latar belakang dan pekerjaannya sebagai apa? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Adira. Saya juga mahasiswi. Yang kurang stuck. Enggak stuck ya berarti? Stuck Enggak stuck ya? Kayak stuck juga sih. Stuck juga. Hampir. Amikom juga. Saya di sini juga kadang freelance untuk menjadi talent video entah web series atau mungkin orang bikin video sinematik lainnya atau mungkin musik. Jadi kalau ada yang butuh mungkin boleh banget loh. Boleh banget. Bagi yang mau MUA, wardrobe dan sebagainya bisa langsung kontak Mbak Vira. Dan sebenarnya kedua narasumber kita pada podcast kali ini nggak jauh beda. Ya. Bisa berada di lingkup yang sama. Ya, sama-sama kerja di dunia entertain gitu ya. Mbak Marsha sebagai talent atau model videografi, Dan Mbak Vira yang sebagai MUA yang merancangnya. Dan untuk pertanyaan keduanya nih dari Mbak Vira dan Mbak Marsha, mungkin Mbak Vira dulu ya. Boleh diceritain kapan mulai kuliah sambil kerja ini? Kapan mulainya itu sebenarnya dari tahun 2018. Ini kalau misalkan aku ngomong background ke belakang ini, kita tarik ke belakang dulu. Sebelumnya saya di mana? Nggak apa-apa. Boleh banget. Jadi 2018 itu waktu aku masih kuliah di ISI. Sebelum kuliah di Amikom itu saya adalah mahasiswa di ISI gitu. Saya mengawalinya itu 2018 dari teman sih sebenarnya. Diajak-ajak temen aja buat photoshoot gitu-gitu sampai akhirnya sekarang jadi pekerjaan freelance gitu selain kuliah ya. Berarti juga udah termasuk dalam hobi juga ya sebenarnya. Karena memang hobi ya? dari kecil gitu makeup, terus ternyata memang dikasih tempat sama temen kan, dikasih wadah, akhirnya bisa berkembang di sini gitu di makeup. Bisa kedorong akhirnya sampai gitu. Berapa dorongan? Iya benar.
Kalau untuk Mbak Marsha sendiri, Awal karirnya terjun. gimana? Kalau untuk saya sendiri bener-bener pertama kali masuk kuliah itu baru masuk ke dunia entertain sebagai talent. Jadi di situ ada kakak tingkat yang ngajakin, bahkan itu sampai dia masuk ke grup anak angkatanku. Oh. Dia tuh kayak masuk nyari ke angkatan di bawahnya gitu loh, masuk Cari-cari grup talent-talent gitu ya? Iya, Oh. makanya terus ditawarin. Jadi sebelumnya saya juga yang masih ragu-ragu gitu kan, karena ini takutnya Cocok enggak? Nah, iya. Awal karir Iya ya? kan? Berarti masih baru ya? ya masih baru banget. Nah waktu di semester 1 ya akhirnya nyoba, oh ternyata seru juga nih. Berkelanjutan lah, mungkin juga ada orang ngeliat video tersebut, ada orang yang tertarik juga, masih narik lagi, Marsha tolongin buat mungkin tugas kuliahnya juga ada. Oh, kalau dari Mbak Vira nih kan awal tadi nyinggung tentang sebelumnya kuliah di ISI, apakah pertama kali wardrobe itu dari event-event di kampus atau langsung dapat konsumen mungkin? Kalau pertama kali itu sebenarnya malah ke belakang lagi sebelum kuliah. Oh, masuk Dari kuliah. SMA itu udah biasa jadi apa sih? Manajer anak-anak tari. Ya. Gitu. Jadi Di saya balik layar. saya di balik layar nge-make upin juga, nyiapin sebelum pas acara pentas kayak gitu. Jadi memang udah terbiasa ngurus-ngurusin buat wardrobe sama makeup gitu. Jadi pas udah kuliah di 2017 kan saya kuliah di ISI, Yeah. cuman mulai buat freelance kerja itu Terjunnya. di 2018. Jadi kayak pas dikasih itu tuh kayak ya emang ini aku gitu, emang aku di sini gitu. Ada benang merahnya juga Ha-ha, ya, begitu. backgroundnya Mbak Vira Yes. sendiri. Kalau dari Mbak Marsha mungkin pertama kali terjun itu gimana sih rasanya? Ada berhadapan dengan lensa. Itu yang pertama pasti grogi, karena orang pasti ngalamin yang pertama kali, semua yang pertama kali itu pasti grogi. Ya juga yang gimana ya, pengen melakukan yang terbaik lah ya. Terus ternyata seru juga gitu kan, dan akhirnya juga dari yang ngajakin bilang, oh bagus loh kamu ada bakat, itu kan jadi kita juga terdorong kan. Ya akhirnya jadi mau terus, diajakin juga oke-oke aja. Berarti itu awalnya kayak nggak ada rencana untuk ke model gitu, nggak ada? Nggak ada, Oh nggak ada? cuma rencananya cuma pengen kuliah biasa Oh, aja. kuliah. Ya, silahkan, terima kasih. Sorry ya ganggu. Persembahan dari Liren, terima kasih. Terima kasih untuk Tiran. Silahkan. Segar sekali. Siang hari ini. makasih. Silakan Mbak Vira dan Silakan, Mbak Mbak Marsha. Marsha. Ya. Dicoblos. Baik, untuk Kak Marsha dan Kak Vira sendiri, sebenarnya kenapa sih memilih untuk kerja sambil kuliah? Dari Mbak Marsha Dari dulu. Marsha dulu, Kak Bapak dulu. Kerja sambil kuliah sebenarnya nggak expect juga ya, nggak expect juga kalau sorry nggak expect juga kalau misal ternyata kuliah disambi sama freelance talent video. Aku juga mau ngambil itu karena tidak mengganggu kuliahku, karena kan aku juga berkomitmen sama orang tua untuk kuliah fokus diselesaikan dengan baik dan nggak terdistract sama apapun itu. Utamanya kuliah. Utamanya Iya, tetap utamanya kuliah. tetap kuliah. Jadi ya alhamdulillah kalau ada freelance kan tambahan uang jajan kan. Ya. Jadi ya buat seru-seru Ada aja. waktu senggang yang bakal keisi. Yap. Kalau dari Mbak Vira, silahkan. Kalau dari aku ya karena memang sebenarnya hobi. Terus dulu itu kan sempet berhenti gitu kan di semester, Vakum dulu iya berarti ya? kuliahnya itu sempat vakum, jadi aku gunain buat freelance di situ. Dan sebenarnya nggak cuman di MU aja sih, aku beberapa kali juga jadi model buat tugas-tugas anak-anak teman-temanku gitu. Terus kayak jadi seneng gitu ngelakuinnya sampai sekarang kan. Jadi ya sampai sekarang masih pengen sambil kerja gitu. Dan nyaman. Nyaman, iya. Karena dari hobi kan, berawal dari Iya, hobi, benar. terus jadi ketemu banyak orang baru, karakter baru, jadi seru gitu. Ada nggak sih mungkin dari Mbak Vira dan Mbak Marsha pembagian waktunya nih yang miss
antara kuliah dan kerja atau freelance. Dari Mbak Vira dulu. Kalau ditanya ada apa enggak itu jelas dong, jelas dong bro. Gimana sih, ya kan? Jelas, cuman kayak untuk sekarang kan kuliah juga udah online, jadi Masih online. iya, Ya, masih iya online. masih online ya kan. Jadi ya kan bisa lah itu waktunya disambil sama kuliah gitu kan. Kalau pas dulu sempat ada kejadian waktu pertama maba ya. Ya, pertama Itu- penyesuaian jadwal mungkin. Iya penyesuaian karena aku udah dibukinya 6 bulan sebelum wisuda. 6 bulan sebelum wisuda ternyata bareng sama pas kita ada acara penerimaan mahasiswa Oh baru. iya, semacam Jadi, ospek. jadi kayak bener-bener di situ aku harus datang ke kampus juga, tapi ini juga nggak bisa ditinggal. Iya. Jadi kayak bener-bener aku yang bener-bener berangkat subuh, berangkat juga subuh gitu. Berangkat ke kampus subuh, berangkat make upin lebih subuh gitu. Gitu sih. Tapi aman gitu. Aman Ya. sih. Aman sih kalau ini aman. Aman ya. Mungkin dari Mbak Marsha? Kalau aku sendiri waktu offline kemarin kan untungnya tuh project yang diajakin tuh karena mereka juga rata-rata anak kuliahan, jadi mereka juga tahu jadwal-jadwal yang memang jangan deh, oke deh gitu loh, hari Minggu atau Sabtu mungkin masih bisa. Cuman ya juga ngepasin jadwal kita kan karena kita beda-beda kelas tuh kadang, jadi juga harus ngepasin harinya. Tapi karena online sekarang gini, ketika ada project nih kita dari pagi dan harinya hari jam-jam kerja, jam sekolah, ya kadang juga mau nggak mau di lokasi itu juga sambil ngikutin kuliah Iya, online kan. Nyambi. Nah nyambi. Nah kalau lupa kadang ya udah bablas. Tapi kalau dari bablasnya itu lebih bablas yang mana nih? Syutingnya atau kuliahnya justru? Kuliahnya yang kebablas. Jadinya ya udah, kadang suka lupa gitu kan. Soalnya kadang ada juga karena online nih jadwal kuliah dosen ada yang tiba-tiba ganti, Iya, dan di betul. jadwal yang udah kita terima secara yang aslinya nggak kayak gitu. Ternyata dia minta ganti hari apa, jadi kadang kita suka lupa kan. Itulah kadang ketumbuh kayak gitu. Kalau dari pengalaman nih kan pasti ada pengalaman paling berkesan dan paling tidak berkesan. Ya. Mungkin dari tidak berkesannya dulu dari Mbak Fira, mungkin selama menjalani freelance MUA ini sebagai MUA. Tidak berkesannya apa ya? Sejauh ini sih enjoy sih dan Entah make upnya mungkin rusak karena itu atau itu orangnya pernah- ribet atau gimana? pernah sih mungkin. kejadian selebihnya sih enggak ya kan, Hmm. aku aman-aman aja di kerjaan. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya tuh itu gitu. Tapi kemarin ada tuh ada ini waktu wisuda kebetulan temen satu kampus dulu dan ternyata kayak mungkin dia ada kurang apa gitu, dia nggak mau bilang Oh. dan dibenerin sama temennya. Iya. Tapi yang iya, di iya. mention di situ bukan aku sebagai MUA-nya, Oh. tapi justru temennya. Kayak di situ kayak aku udah bangun subuh buat ngerjain ini satu orang, tapi ternyata aku nggak dibayar di ini, bukannya butuh pengakuan, cuman kayak Iya. ya sebagai aku yang Iya. dari awal Fondasinya sampai kan siapa kan gitu. terus kayak itu sih. Kalau untuk Mbak Marsha? Untuk aku jadi pernah sebenarnya aku tuh nggak yang matok minta bayaran tuh enggak Iya. ya untuk sebagai talent. Cuma apalagi kalau sama temen ya aku udah kenal, aku sih bantu monggo aja, aku malah silahkan, nggak apa kalian mau seperti apa, mau kayak gimana. Apalagi yang udah emang ngajakin aku dari awal, tapi mereka bener-bener ngasih effortnya beda-beda ke aku. Misal kamu sama aku, efek ke kamu tuh di YouTube karena YouTube-nya ini pasti naik, kamu dapat followers kayak gitu kan. Tapi nggak dibayar, aku nggak apa-apa. Cuma ini aku pernah diajakin nih sama bukan kampus tempat Iya. kampus luar. Dia tuh bilang dengan kata-kata yang kurang dimengerti, kurang to the point lah tepatnya ya. Sarkas ya mungkin. Nggak sarkas sih, Nggak cuma bertele-tele. bertele-tele dan Oh, kata-katanya tuh iya, nggak to the iya. point, kayak misal ini sukarela kok gitu tuh, nggak bilang gitu. iya. Jadi tuh malah muter-muter dan aku nggak paham kan dengan kata-kata seperti itu. Tag lah kita, dan tagnya itu malam ke subuh. Subuh. Malam ke subuh 11 jam 12 malam ke Oh. jam 7 Oh, pagi iya. baru selesai. Dan tempatnya di Janti. ya. Jangan di Masih di Jogja. Masih di Jogja. Nah,
pikirkan, dan mereka juga sebetulnya sih Marsha pengen apa, aku nggak bilang pengen apa-apa, tapi memang bener-bener nggak disediain apa-apa. Maksudnya tuh aku tuh nggak yang gimana, tapi kan sebagai orang yang meminta tolong. Iya. Nah, Treatmentnya, Iya. harusnya kan ada hal-hal Iya. yang tidak harus diomongkan, Iya. cuman juga masa nggak ada. ya gitu. Dan aku kebetulan dia kan ngajaknya itu thriller horor. Jadi aku kebetulan pengen nyoba juga kan. Jadi aku excited tuh waktu mau ambil itu. Akhirnya aku ambil. Oke, untuk pengalaman thrillernya, pembuatan film thrillernya itu, dan ternyata pas aku tahu itu tidak dibayar. Iya. Sebenarnya aku nggak minta gede juga, Iya. maksudnya Iya. biaya terima kasih, Iya. atau kalau Terima enggak kasih. aku disediakan sesuatu lah tadi, misal aku tuh nggak apa-apa, cuma itu kayak ya aku pikir ada biaya terima kasih itu tadi, ternyata sama sekali nggak ada. Tanda terima kasih. Ya, dan itu kan jamnya juga jam malam ke subuh, karena aku kan perlu bukan izin. jam normal lah. Iya, kan perlu izin ke orang tua kayak gitu tuh. Saya nggak biasa syuting yang malam ke subuh kan, itu jarang gitu loh. Dan kita dapat yang itu malam ke subuh, ternyata ya itu tadi nggak miskomunikasi mungkin, jadinya nggak di ini. Ya aku cukup kaget dan akhirnya memang lain kali perlu hati-hati lagi, dan cukup memang Harus kalau diperjelas di diperjelas beberapa lagi hal. ya. Itu aja. Nah, kalau untuk kalian berdua nih kan tadi kerjanya bisa sampai subuh sampai pagi. Nah, kalau dari tanggapan orang tua sendiri itu gimana sih kalau kerja dari subuh sampai pagi gitu? Terkait jam kerjanya. Terkait jam kerjanya. Kalau dari orang tuaku ya, karena memang aku dari keluarga seni dan ibuku pun bahkan kayak gitu lebih dari aku gitu. Justru Jadi lebih berangkat paham, ya. berangkat pagi pulang Make up. pagi itu udah biasa gitu ibuku kan. Jadi kalau misalkan tahu anaknya kerja kayak gitu ya nggak apa-apa, bahkan malah ngebantu dari jauh ya, karena saya kan Support. anak rantau ya kan, Iya. karena rantau jadi kayak ngebantu dari jauh tuh ngebangunin, misalkan kayak mam kayak bangunin nanti jam segini gitu ya, dibangunin kayak gitu. Terus ya namanya anak ke orang tua pasti kayak doain ya gitu-gitu kan, Iya. semoga nanti, karena kan berangkatnya juga kan kadang aku jam 2 tuh berangkat kayak gitu-gitu kan, kita nggak tahu ya di jalan Iya. tuh ada apa Iya. gitu kan, jadi ya doa orang tua gitu aja sih. Orang tua aman. Sedikit narik ke belakang nih, karena mungkin background dari Mbak Vira sendiri kan ibunya ya seorang penari ya. Ibu Sinden. Iya, seni. Heeh. Nah, apakah mungkin ada semacam motivasi dari orang tua, misalkan waktu kecil lihat mama itu jadi pengen aku jadi itu, pengen make upin atau pengen jadi terjun juga di dunia seni. Kalau itu ya karena memang dari kecil jadi aku suka ngeliat mamaku tuh make up gitu kan, jadi aku suka nyuri tuh kalau ditinggal manggung, aku suka nyuri make upnya, nyoba. Akhirnya itulah pas aku SMA, aku kan ikut tari juga, kebetulan tari Jawa, jadi kayak ngerti lah make up. Ekstrakurikuler gitu ya? Kayak dulu tuh pengembangan diri. Berarti bukan semacam karawitan gitu ya? Ada juga, iya. tapi kan ada karawitan, tari Jawa, tari Sumatera, karena kebetulan aku dari Sumatera kan, dari Sumatera kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau motivasi dari orang tua tuh ada, cuman sebenarnya orang tua tuh nggak harus anakku tuh nanti ngikutin jejak. Kalau bisa, kalau bisa tuh boleh berdarah seni, cuman kerjanya jangan kayak orang tuamu yang dari pagi sampai pagi kayak gitu. Pengennya orang tua kayak gitu sih. Kalau untuk Mbak Marsha, bagaimana? Dari orang tua mungkin Tanggapan dari orang tua. pulangnya jam segini, udah kuliah Iya, juga. iya. Itu sebenarnya karena sebelumnya awal kuliah kan mama juga udah tahu aku mulai syuting, mulai diajak bikin video masuk jadi talent. Nah terus dan aku tuh jarang dapat yang malam tadi kan aku bilang. Dan ketika aku dapat yang malam ya pasti lebih khawatir karena aku di rumah, anak rumahan gitu, jadinya cukup sangat-sangat dipantau agak ketat kan, apalagi cewek perempuan kan. Terus jadi kadang kalau aku mau izin gitu, mau izin jam berapa, kok malam banget kayak gitu, dianterin po gitu kan. Tapi aku bilangnya juga kasihan papaku nanti nunggu gitu kan. Jadi ya udah disuruh hati-hati gitu.
kalau enggak lebih aman disuruh naik mobil kalau misal ada kan gitu kan, naik mobil gitu kan, motor takut bahaya toh. Iya. Jogja kelitih Jalan. loh ini bahaya toh. Di jalan siapa yang tahu? Iya, Iya. takut juga sebenarnya aku juga kan. Jadi ya sama orang tua juga ya, yang penting ini sih, kamu kemana tuh jelas. Iya. Itu kamu syuting ya syuting, kamu jangan melipir Bagaimana kemana-mana. komunikasinya? Iya, bener. Aku Pokoknya, di sini iya, baru bener. ini, nanti pulang jam segini. Iya, itu harus jelas. Soalnya kan ya orang tua biar percaya juga Iya. tuh. Jadi enak nanti kita kemana-mana. Menjaga Kan. kepercayaan. Iya. Iya. Tuh. Dan apa namanya, dari kan udah berjalan dari Mbak Vira mungkin sekitar 3 tahun ya, mungkin 3-2 tahun ya? 3 lebih deh. 3 lebih tahun tuh ya. Dari 2018 kalau freelance di Jogja ya. Sebelum-sebelumnya juga kan di rumah bantu-bantuin karena sepupu juga punya usaha wedding kayak gitu kan. Wedding organizer. Punya usaha WO, jadi kayak aku kalau pulang pun nih ke rumah ya aku sama sepupuku gitu aja. Kalau untuk harapan ke depan nih terkait apa yang sudah ditekuni Mbak Vira sama Marsha, ada nggak nih harapannya buat kedepannya nanti bakal gimana? Kalau harapannya karena kan sebenarnya aku tuh masih pemula banget nih buat MUA gitu, dan aku tuh sebenarnya bukan MUA yang cantik yang glamour gitu kan, karena aku sebenarnya tuh lebih ke spesifik ke unik, Artistiknya. lebih ke Oh, unik ya. makeup gitu kan. Jadi aku berharapnya sih pandemi selesai nih. Semua Pandemi baru selesai, seperti ya. Semua baru seperti photoshoot banyak, event banyak, Ya. fashion show ada gitu. Jadi kayak aku Rezeki dipakai. lancar. Rezeki Aku lancar. udah lama nih rezeki lancar, terus aku juga lagi semangat-semangatnya buat konten sih. Oh, konten juga? Iya, Mungkin nanti bisa ditaruh di mana, TikTok atau iya di TikTok. Oh, di TikTok. di kolom deskripsi mungkin nanti, Iya. atau di bawah sini bisa. Dan Di follow. TikToknya Mbak Vira. Itunya Mbak Vira. Untuk Mbak Marsha harapan buat kedepannya? Yang pasti benar sih, pandemi itu mengganggu banget buat orang-orang yang mau berkarya. Iya. Itu Atau berkecimpung di iya. dunia yang Entertain, harus turun ke iya. lapangan. Iya. kan? Ya maksudnya susah lo bertahan di masa pandemi kayak Iya. gini tuh, buat orang-orang mau yang tadinya mereka sebelum pandemi udah oke banget, pas pandemi jadi drop. Down. Dan itu bener-bener yang bisa matain semangat orang kan. Ya harapannya sih semakin kedepannya ya juga semakin banyak job ya, Iya, nambah bener. uang Tentu jajan saja, ini loh. tentu saja. Kayak orang kita tuh butuh banget job. Ya kan? Intinya itu sih sebenarnya. Iya, selain kita mikirin uang jajan tuh oke lah ya, tapi kita juga seneng menjalani itu. Iya. Dan Bener-bener. Ada kegiatan lagi. Iya, Iya. fun aja, dan kita memang suka kayak gitu. Dan ya semoga dilancarkan lagi ya, bisa bikin lagu Amin. toh. Dan lain-lainnya, pokoknya semuanya lancar lah ya. Semua yang berkarya bisa makin maju lagi. Ada nggak sih dari Mbak Vira atau Mbak Marsha mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang baru ngejalanin freelance, kuliah sambil kerja, biar bisa membagi waktunya, biar bisa bagi emosinya mungkin, karena kan nggak pasti Iya. project-project yang ditekuni Mbak Vira dan Mbak Marsha berkecimpungnya sama emosi Iya. gitu. Situasi tidak mengenakan, cara mengontrol dirinya seperti apa? Kalau dari aku nih, buat kalian-kalian nih yang mulai kerja freelance di dunia entertain, pertunjukan apalah segala macem. Ini aku ngomongin karena aku dunia di situ ya, kerjanya di situ. Apa yang Mbak Vira alami? Menurut aku kalian benar-benar harus kayak ekstra hati-hati, karena kalau misalkan kalian udah seneng nih sama kerjaan kalian, takutnya takutnya. kuliah ditinggal. Karena Iya. kalau udah enak cari uang Iya, di luar, lupa. ketemu banyak orang segala macem, kuliah ditinggal. Contohnya ya Jadi dibagian sebagai mahasiswa. iya benar, Lagi-lagi. masih stuck. Lagi-lagi loh aku loh. Astaga. Dari Marsha. Itu yang bikin aku mikir aku mau masuk organisasi apa enggak di kampus. Walaupun aku sebenarnya ada keinginan, Iya. karena biar nambah sosialisasinya, teman-temannya makin luas kan. Cuma relasi. iya, cuma memang aku dari banyak omongan temen-temen toh yang ikut kayak gitu tuh, mereka
Ya kalau ini nanti kamu tertinggal. Ya adalah pertimbangan. Iya, aku jadi mikir kan, aduh tapi aku sama orang tua aku udah janji bakal memang lancar kuliah tanpa halangan, tanpa gimana-gimana. Ya yang pasti sih harus inget juga kalau kamu tuh kuliah itu dibiayain, masih dibiayain Iya. orang tua. Itu harus diingat. Tanggungan. Maksudnya masih Ini dibiayain bukan orang tua. menjadi Mbak Fira ya? Iya enggak ya, sok agak sedikit gitu kan kayak mencolek saya. Merasa tersindir tambah sendirinya. Mencolek. Si doi tersindir. Maksudnya juga yang kan saya juga masih dibiayai orang tua. Tapi mungkin ada yang udah nggak dibiayai orang Iya, tua, itu terserah iya. kalian. Ya bagus banget dong, berarti dia udah sukses di umurnya segitu Iya. kan. Cuma kalau yang masih dibiayai orang tuanya juga yang masih mencari duit kan mungkin orang tua ya macam-macam lah ya pekerjaannya. Iya. Ada yang mungkin sangat-sangat masalah keuangannya mereka memang Finansial masing-masing. finansial Nggak semuanya ada yang berbeda-beda. tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Ada yang mungkin sangat lebih, ada yang mungkin masih untuk mendapatkan sebesar itu tuh juga butuh perjuangan yang luar biasa gitu loh. Jadi ya sebagai anak yang kuliah juga kadang harus ingat ya, walaupun awal kadang juga lupa keenakan malah. Itu sebenarnya nasihat buat kita semua. Sebelum kita semua. Gini ya Pak. Nggak tanya saja. Barangkali saya ternasihat lagi. Tapi bener loh itu. Apalagi kadang kok misal dapat tugas yang Aduh berat. Praktek. Praktek kan Yang apalagi bahaskan kita untuk tewas ya. Ya itu jadi harus diingat-ingat lagi sih buat teman-teman. Ya dibagi aja waktu hari-harinya, misal Sabtu Minggu ya. fokus ke sini. Ya. Kalau ya hari kerja masih kan kadang nggak tiap hari ada tugas ya kadang. Iya. Tapi sekarang ada juga ya. yang tugas terus nggak selesai kayak Ya. itu dia. Ini juga bikin ada tugas loh. Oh iya. Oh iya, betul tugas. Tapi nggak apa-apa, kita majunya dengan sedikit senang. Sedikit ya. Sedikit ya. Sedikit senang. Senang. Sedikit. Tapi senang banget. Ya pokoknya harus diingat-ingat aja itu semua tadi. Harus mengingat orang-orang yang ada di belakang, Iya. yang di belakang harus Iya. diingat semuanya. Apa yang membuat kita ada di sini? Iya, Iya. betul. Kalau dari Mbak Fira mungkin atau Mbak Marsha kan kerjanya freelance-nya adalah nggak jauh dari orang lain, interaksi orang lain. Mm-mm. Nah, pesan dari Mbak Fira buat orang yang di wardrobe-in, yang di make up-in. Kalau Mbak Marsha kan mungkin dari orang yang Mau mengundang saya untuk kesini. Iya. Itu harusnya seperti apa menurut Iya. pandangan Mbak Fira dan Mbak Marsha? Iya. kalau misalkan buat orang yang mau di makeup atau di wardrobe, menurut aku tuh kalau kalian lagi di makeup nih, kalau lagi di makeup, Anteng gitu ya. bukan masalah Oh, anteng. enggak. Bukan itu. Kalau misalkan kurang apa-apa, makanya aku selalu bilang sama klienku kalau misalkan nanti ini kurang, misalkan kurang keluar nih warnanya, bilang. Kalau misalkan nggak suka warnanya, bilang. Jadi jangan ditanya ini kayak gini udah oke, udah apa segala macam, iya aja. Tapi pas di belakang ngedumel gitu, jangan kayak gitu. Dan selesai. Komunikasi itu penting, Iya. lagi-lagi komunikasi itu penting. Komunikasi. Jadi makanya aku selalu ngebiasain di awal tuh aku komunikasiin dulu, nanti mau ketemu jam berapa, nanti mau pakainya yang kayak gimana, dan aku kasih kamu cari sendiri referensinya gimana. Nanti biar aku yang ikutin ke kamu. Aku gitu sih. Jangan segan untuk bilang maunya seperti apa. Iya. Yes. Apa. Gak usah malu Yes. ya, gak usah malu, gak usah ragu. Gak usah malu, gak usah ragu, karena Iya, tidak betul. nyokot. Iya, Iya. ini tidak galak kok. Saya hanya sedikit. Dari Mbak Marsha Dari mungkin Marsha untuk mungkin. teman-teman yang mungkin aku kayaknya mau ini deh, perannya Marsha aja deh. Dari industri-industri Iya. videografi tentu. Iya, untuk teman-teman mungkin yang mau jadiin aku talent, santai aja ya guys, nggak usah kaku sama aku, nggak usah malah kayak seolah-olah Marsha santai aja kayak temen aja gitu loh. Jadi aku malah lebih enak kalau kita nyantai ngobrolnya sebagai teman. Jadi nggak usah yang kayak kamu Nggak apa. terlalu formal juga. Iya, malah enak nyantai aja. Terus aku tadi mau apa ya? Apa ya? Sebentar, aku mau ingat-ingat. Apa ya? Dan tentunya pesan-pesan dari Mbak Fira dan Marsha nggak cuma datang dari Mbak Fira dan Marsha juga. Sebenarnya ini yang mungkin yang dirasain misalnya Mbak Fira sebagai MUA, orang-orang MUA yang merasakan Iya. apa yang dirasakan Mbak Iya, Fira, dan betul. orang-orang talent merasakan Apa apa yang yang dirasakan Mbak Marsha. Ini aku mau bilang ini. Benar kata Mbak Fira. Kalau ada yang kurang itu bilang aja. Sama kayak orang yang di direct. Karena aku otomatis di direct kan.
bilang aja kalau ada yang kurang. Kalau emang belum bagus, bilang aja. Jangan nggak enak cuma karena Take-nya kebanyakan. iya atau udah kayak udah kemalaman kayak capek deh dia. Jamnya. Jangan, itu bilang aja. Maksudnya demi hasil yang bagus juga. Iya. Biar kalian puas kan, kalian minta tolong itu juga buat karya kalian, Iya. juga buat mungkin tugas kalian. Jadi itu pasti penting kan buat tiap orangnya. Aku juga nggak mau dong jelek depan kamera kan Iya, kayak gitu. iya. Sama kayak Mbak Fira nggak mau Iya. dong make upku jelek juga. Bener. Di ini kan pasti orang pengen yang total. Jadi gitu aja sih. Jangan nggak enakan lah mungkin ya. Santai aja. Lagi-lagi komunikasi. Jadi salah satu kunci Iya. Komunikasi adalah kunci. kesuksesan, Kunci. kesuksesan dari segala hal. Nah, terima kasih untuk segmen kali ini, episode kali ini, untuk kedatangan Mbak Fira dan juga Mbak Marsha. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih untuk Mbak Fira dan Mbak Marsha. Jangan kapok main kesini, Ya. karena mungkin kita akan mengadakan episode selanjutnya. Yang lebih seru tentunya. Tentunya yang lebih seru dan lebih menarik. Iya. Terima kasih, sekian. Salam dari kami. Sampai jumpa di Mahasiswa selanjutnya. Dadah. Yeay. Itu bener nggak sih? Bener. Nanti. Katanya aman deh. Bener nggak? Katanya bener nggak? Kecil banget suaranya. Tapi kan di sini soalnya. Iya, suara aku cilik banget tuh. Apa langsung take?